Perintah Kaisar Naga. Bab 1801 sampai dengan 1810. Audiobook Novel Silat. Episode 181. Melihat anggota Sekte Dewa Pembakaran telah pergi, Dev dan yang lainnya tidak perlu menyembunyikan kekuatan mereka lagi. Sekte Dewa-Dewa Pembakaran ini benar-benar sampah. Setelah aku menyembuhkan ayahku, aku pasti akan memberi pelajaran kepada sekte mereka. Anna menggeram marah. Oke, jangan marah, ayo bunuh iblis macan ini dulu. Dev membujuk Anna. Dev, hanya kamu yang bisa membunuh iblis harimau ini. Jika yang lain naik, mereka harus bertarung sebentar, dan mereka mungkin terluka. Matt berkata kepada Dev dengan sangat menarik. Oke, aku akan melawannya. Dev mengangguk, lalu maju selangkah. Saya melihat Dev melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga lahir dari hatinya dalam sekejap, dan muncul di tangan Dev. Cahaya terang berkedip-kedip di tubuh Dev. Meskipun Dev pasti akan membunuh iblis harimau, dia tidak akan gegabah. Bagaimanapun, itu adalah monster di ranah Markuis Puncak, meskipun dibiarkan, keganasannya lebih lemah dari monster liar, tetapi Dev masih siap bertarung. Kekuatan naga di tubuh Dev terus dituangkan ke dalam pedang pembunuh naga, dan pedang itu mengarah ke langit, dan cahaya hijau tiba-tiba muncul. Di belakang Dev, bayangan pedang besar muncul, seperti gunung. Pada saat ini, terdengar suara dengungan besar dari pedang pembunuh naga, seolah-olah seluruh gunung salju bergetar. Dan di dalam gunung salju, sepertinya ada suara yang menggemakan pedang pembunuh naga di tangan Dev. Respons semacam ini dirasakan oleh Dev, yang membuat wajah Dev menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Iblis harimau merasakan aura yang memancar dari tubuh Dev, dan matanya yang galak menunjukkan ketakutan saat ini. Tubuh iblis harimau perlahan mundur, seolah tidak mau bertarung dengan Dev. Tidak heran kalau itu dibesarkan oleh manusia, jadi sangat mengerti energi spiritual. Melihat tubuh iblis harimau mundur, Dev tersenyum dingin. Tapi dia tidak akan membiarkan iblis harimau pergi dengan mudah, pil binatang di tubuh iblis harimau adalah sumber budidaya terbaik. Tapi tepat ketika Dev hendak bergerak, iblis macan itu berbalik dan lari dengan kecepatan ekstrim. Dalam beberapa lompatan, sosok itu menghilang ke gunung salju dalam sekejap. Kali ini, Dev sedikit bingung. Matt dan yang lainnya juga tampak bingung. Sial, bajingan sialan itu benar-benar kabur, sangat cepat. Matt tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anda harus tahu bahwa monster pada dasarnya kejam, tidak peduli musuh seperti apa yang mereka temui, mereka hanya akan menyerang, dan jarang berbalik dan melarikan diri. Tapi iblis macan ini hanya bisa berbalik dan lari ketika dia merasakan bahaya, yang menunjukkan bahwa dia sudah membuka pikirannya. Ini adalah monster yang dibesarkan, jadi normal untuk melarikan diri saat menghadapi musuh yang kuat karena dia sudah memiliki kecerdasan. Yaiko menjelaskan. Dibesarkan? Matt tercengang, jika aku membesarkan binatang seperti itu suatu saat nanti, itu akan luar biasa. Matt tampak iri, lagi pula, jika dia membesarkan monster dari alam Wuhou Puncak, betapa megahnya dia, dan itu bisa digunakan sebagai tunggangan. Dev mengembalikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan berkata tanpa daya, tampaknya iblis harimau ini akan hidup sedikit lebih lama, ayo pergi. Dev membawa Matt dan lainnya, lalu bergerak maju. Tetapi pada saat ini, di reruntuhan, pendeta kedua baru saja merasakan kejutan di reruntuhan, dan wajahnya penuh kejutan. Kejutan barusan datang dari tanah gundukan pedang. Apakah tanah gundukan pedang ini akan dibuka? Pendeta kedua melihat dari dekat ke altar tiang di depannya, matanya penuh antisipasi. Tuan pendeta kedua, iblis harimau telah kembali. Seorang pria berbaju hitam datang untuk melapor. Ya, iblis ini mungkin sudah kenyang kali ini. Pendeta kedua mengangguk, mereka yang melewati penghalang, apakah sudah mundur sekarang? Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, kami menemukan bahwa ada dua kelompok orang yang mendaki gunung ke arah yang berbeda, dan salah satunya memiliki seorang gadis yang mirip Putri Anna. Mendengar ini, pendeta kedua langsung berkata. Apa? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Itu agak jauh, tapi sepertinya itu dia. Pria berbaju hitam juga tidak bisa menjaminnya. Aku tidak menyangka Anna benar-benar akan datang, mata pendeta kedua dingin,
kamu bawa orang untuk mencegat mereka, dan kamu harus membawa putri Anna itu, tapi kamu tidak boleh menyakiti hidupnya. Adapun yang lain, tembak untuk membunuh. Dipahami? Pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Pendeta kedua menyeringai, hal menyuruh pendeta kedua untuk membunuh Anna, tetapi pendeta kedua ingin menangkapnya hidup-hidup. Terlihat bahwa pendeta kedua mungkin juga menyembunyikan persekongkolannya sendiri. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya tidak tahu bahwa seseorang mencegat dan membunuh mereka, dan mereka masih menuju puncak gunung. Pintu masuk keruntuhan ini kemungkinan berada di puncak gunung salju. Berapa lama lagi kita harus pergi? Melihat pegunungan yang tertutup salju tanpa puncak yang terlihat, Anna bertanya dengan terengah-engah. Di sini, kekuatannya paling rendah, jadi pendakian yang begitu lama, ditambah dengan lingkungan yang keras, membuat Anna sedikit tak tertahankan. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini? Tunggu kami menemukan reruntuhan, temukan raja pengobatan, dan aku bisa datang untuk menemukanmu. Dev tahu bahwa dengan kekuatan Anna, memang sulit untuk bergerak maju. Jika dia bersikeras untuk mengikuti mereka, dia tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga akan menjadi beban. Anna mengangguk, dia juga tahu kekuatannya sendiri, jadi dia mungkin tidak bisa melanjutkan. Dev, tolong. Kata Anna. Peruntuhan itu? Jangan khawatir, biarkan Andrew menjagamu di sini. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa perbekalan dari cincin penyimpanan, menenangkan Anna, dan terus memanjat. Putri Anna, istirahatlah yang baik. Andrew menemukan tempat berlindung untuk Anna, dan berkata kepada Anna. Anna mengangguk, berbaring di kantong tidur, dan tertidur tanpa menyadarinya. Pendeta tertinggi dan yang lainnya di sisi lain memilih arah lain dan menuju ke puncak gunung salju. Wajah Daniel agak bingung dan marah. Tampaknya merasakan kemarahan pada Daniel, pendeta tertinggi berkata. Daniel, kamu tampaknya sangat tidak puas dengan saya. Pendeta tertinggi, sekte Dewa Pembakaran kita selalu berpegang pada tujuan menyelamatkan dunia dan membantu orang, tapi bagaimana Anda bisa memaksa orang lain mati? Daniel sangat bingung, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia ajarkan saat pertama kali memasuki sekte Dewa Pembakaran. Daniel, jangan naif lagi. Ini adalah masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Singkirkan simpatimu. Sekarang pendeta kedua telah memasuki keluarga kerajaan, aku khawatir dia akan menjadi satu-satunya di sekte Dewa Pembakaran di masa depan, dan kita semua akan mati saat itu. Kali ini, pendeta agung mengirim kami untuk mencari relik. Jika kami dapat menemukan relik dan menemukan pedang legendaris, pendeta kedua dapat diberantas. Bahkan jika keluarga kerajaan maju, kami, sekte Dewa Pembakaran, dapat kehilangan wajah. Selama kamu mengikutiku dengan baik, posisi pendeta tertinggiku akan menjadi milikmu di masa depan, dan aku bisa memberikanmu semua warisanku. Pendeta tertinggi terus membujuk Daniel. Daniel berhenti berbicara, tetapi dia masih tidak bisa memahaminya. Segera, mereka menemukan awan kabut menghalangi jalan mereka. Awan kabut ini sangat aneh, seolah sengaja diblokir di sini. Pendeta tertinggi, ada kabut di depan. Daniel memandangi kabut di depannya dan berkata, aku tahu. Pendeta tertinggi mengerutkan kening, dan lonceng tembaga di tangannya sedikit bergetar. Gelombang suara melewati kabut satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap. Kabut yang aneh. Pendeta tertinggi semakin mengernyit. Pendeta tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa melewati ini? Kata Daniel. Saya khawatir kabut ini tidak dapat dielakkan. Kirim seseorang untuk menjelajahi jalan. Jangan masuk terlalu dalam. Kata pendeta tertinggi. Daniel mengangguk, lalu menatap orang-orang dari sekte Dewa Pembakaran di belakangnya. Semua wajah orang-orang ini sangat gugup, dan tidak ada yang ingin menjadi pelopor dan memasuki kabut yang tidak diketahui ini. Kamu, masuk dan cari tahu. Daniel menunjuk ke seorang dan berkata. Wajah murid itu langsung menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tapi karena dia diperintah, dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa berjalan dengan gemetar menuju kabut. Orang percaya ini berjalan sangat lambat, sampai dia mencapai ujung kabut, dia tidak berani melangkah lagi.
Pendeta tertinggi merasa bahwa orang itu berhenti, mengerutkan kening, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan nafas datang dalam sekejap, mendorong orang itu langsung ke dalam kabut. Semua orang memandang dengan gugup ke arah kabut di depan mereka, lalu menunggu dengan tenang. Akhirnya, setelah lebih dari 10 menit, orang percaya itu berkata, "Pendeta tertinggi, tidak apa-apa, aman, masuklah." Mendengar teriakan orang itu, pria itu menghela nafas lega, lalu berjalan ke dalam kabut. Tetapi ketika semua orang baru saja mencapai tepi kabut, mereka mendengar teriakan dari dalam. Segera setelah itu, orang yang masuk berlari keluar, tubuhnya terbakar api. "Cepat matikan apinya." Melihat hal tersebut, Daniel buru-buru memerintahkan orang untuk memadamkan api, tapi sudah terlambat. Orang itu langsung dibakar menjadi abu. Kulit seluruh orang itu berubah drastis, dan kulit pendeta tertinggi itu sangat panas. "Sial!" Pendeta tertinggi mengutuk, dan kemudian memukul seorang murid dengan nafas. "Masuk dan lihatlah, apa yang terjadi di dalam." Kali ini, murid lainnya ini menghirup nafas pendeta tertinggi padanya, sehingga pendeta tertinggi dapat merasakan situasi dalam kabut. Wajah orang itu sangat jelek, tetapi dia tidak berani melanggar perintah, dan berjalan ke dalam kabut dengan gemetar. Saat ini, Dev dan yang lainnya sudah berjalan di dalam kabut untuk sementara waktu. "Dev, aku merasa awan kabut ini sangat aneh. Sepertinya kita tersesat, dan kita tidak bisa keluar sama sekali." Matt mengerutkan kening. "Aku juga merasakannya. Dalam kabut ini, aku sama sekali tidak tahu arah." Jarvis juga berbicara. Dev menghentikan tubuhnya, dan kesadaran spiritualnya terus menyebar. Meskipun dia bisa menyebar keluar dari tubuhnya, tidak peduli bagaimana dia menyebarkan kesadaran spiritualnya, apa yang dilihatnya berkabut. Pada saat ini, Matt mengeluarkan kompas perunggu dari tangannya, melihat patina pada kompas, dia tahu itu sudah lama sekali. "Saya melihat bahwa ketika kompas dicabut, penunjuk di atasnya terus berputar seolah-olah telah diganggu." Matt menggigit jarinya, meneteskan setetes darah ke kompas, lalu bergumam. "Saya melihat penunjuk kompas berangsur-angsur stabil, dan kemudian berhenti bergerak. Kampret, kita berjalan lama sekali, tapi kita tidak naik sama sekali, tapi berbalik gunung salju." Matt meledak dengan bahasa kotor. "Kamu punya benda itu, kenapa tidak mengeluarkannya lebih cepat?" Dev terdiam beberapa saat, mereka semua terjebak dalam kabut ini untuk waktu yang lama, dan Matt baru mengeluarkan harta ini. "Apakah kamu bercanda? Ini diturunkan dari nenek moyang, bagaimana aku bisa menggunakannya dengan santai? Sekarang kalian semua ikuti aku, kita harus segera keluar." Setelah Matt selesai berbicara, dia meletakkan kompasnya, lalu mulai berjalan ke depan, sementara Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang Matt. Tapi setelah mereka berjalan beberapa langkah, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke arah mereka. Orang ini memegang pisau, seolah-olah dia dirangsang oleh sesuatu, dia meraung keras. "Aku akan membunuhmu, membunuhmu." Pria itu bergegas ke Dev dan yang lainnya tanpa sadar, lalu menebas dengan pisau. Mata Jarvis menjadi dingin, dan dia segera pergi menemuinya, dan menjatuhkan pria itu dengan satu pukulan. Pukulan ini langsung memuntahkan darah dari mulut pria itu, dan dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Jarvis melangkah maju dan hendak membunuh orang ini, tetapi dihentikan oleh Dev. "Jangan bunuh dia dulu, mari kita lihat siapa dia." Tiba-tiba seseorang bergegas keluar dari kabut, Dev sangat penasaran, siapa yang sedang menyergap di sini. Ketika Dev dan yang lainnya mendekat dan memperhatikan baik-baik orang itu, mereka menyadari bahwa orang ini ternyata adalah anggota sekte dewa-dewa pembakaran. Saya melihat mata orang ini terbuka lebar, matanya penuh kengerian, meskipun dia terluka parah, dia terus mengomel, "Aku bunuh kamu, bunuh kamu." Orang ini rusak mental. Yaiko menatap anggota sekte dewa pembakaran dan berkata. Dev juga memperhatikan bahwa pikiran orang ini rusak, itulah sebabnya dia tampak gila. Mari kita semua berhati-hati, sepertinya kabut ini tidak sederhana. Setelah Dev selesai berbicara, beberapa orang terus bergerak maju, dan tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab atas pengikut sekte dewa-dewa pembakaran. Dev tidak terkait dengan sekte dewa-dewa pembakaran, jadi tidak perlu menyelamatkan orang-orang mereka. Terlebih lagi, pendeta tertinggi memaksa mereka untuk berurusan dengan iblis harimau barusan.
Jelas bahwa sekte Dewa Pembakaran bukanlah hal yang baik. Tetapi Dev dan yang lainnya berjalan agak jauh lagi, dan menemukan bahwa kabut di depan mereka telah berubah menjadi merah muda, dan kabut merah muda itu sangat indah. Tapi setelah melihat kabut merah muda, wajah Matt berubah drastis. Hati-hati, kabut ini bisa merusak pikiran dan membuat orang kejam. Matt mengingatkan dengan keras. Segera, beberapa orang menahan napas dan berkonsentrasi, melindungi pikiran mereka dengan erat agar tidak terluka. Begitu dia melangkah ke kabut merah muda, Dev merasa pusing untuk beberapa saat. Namun, dengan cahaya keemasan yang berkelap-kelip di benak Dev, dia langsung terbangun. Matt dan Jarvis sama-sama terlihat serius, menatap lurus ke depan, tidak berani teralihkan sedikit pun. Yaiko tampak jauh lebih santai, jiwa di tubuhnya adalah orang suci dari istana Guanghan, sosok yang telah melewati ribuan tahun. Pikirannya sudah tidak bisa dihancurkan. Saat Dev dan yang lainnya masuk lebih dalam, dahi Matt dan Jarvis ditutupi dengan keringat dingin. Meskipun mereka tidak berani terganggu sedikit pun, mata mereka juga mulai berubah pada saat ini, perlahan memerah. Aura mengamuk perlahan naik dari tubuhnya, tapi mereka berdua belum menyadarinya. Merasakan perubahan aura Matt dan Jarvis, Dev tahu bahwa kedua orang ini mungkin tidak dapat bertahan lama, karena dia tidak tahu berapa lama untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, Dev teringat mantranya yang memurnikan hati, bukankah itu hanya untuk menahan kabut? Tuan Hu, Jarvis, saya akan mengajari Anda satu set mantra, sehingga Anda dapat menahan erosi kabut ini. Dengan mengatakan itu, Dev mengajarkan mantra pemurnian hati kepada mereka berdua tanpa syarat. Saat mereka berdua melafalkan mantra pemurnian hati, perasaan dingin dan transparan langsung menyelimuti tubuh mereka, dan mata merah keduanya perlahan pulih. Tepat ketika Dev merasa bahwa dia dapat dengan mudah melewati kabut, tiba-tiba terdengar suara pertempuran di depannya. Dan pertarungan berlangsung sangat sengit, diiringi dengan teriakan. Setelah Dev dan yang lainnya saling melirik, mereka langsung menuju ke arah pertarungan. Ketika Dev dan yang lainnya tiba, mereka menemukan lebih dari selusin orang berkelahi, dan semuanya adalah anggota sekte Dewa Pembakaran. Mata semua orang merah, dan satu sama lain telah menjadi musuh bebuyutan. Saat ini, beberapa mayat sudah tergeletak di tanah. Daniel juga menjadi gila, terus-menerus mengayunkan senjata di tangannya. Hanya pendeta tertinggi, dengan keringat dingin di wajahnya, yang terus menggoyangkan lonceng tembaga di tangannya, berharap untuk membangunkan orang-orang yang tersesat ini. Tapi tidak peduli seberapa keras bel kuningannya bergetar, tidak ada gunanya sama sekali. Pada akhirnya, pendeta tertinggi tidak punya pilihan selain menyingkirkan lonceng tembaga itu, sementara dia sendiri dengan cepat berlari keluar dari kabut. Adapun bawahan ini, dia tidak berencana untuk merawat mereka lagi. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Jarvis memandang Dev dan bertanya. Dev menatap Daniel dengan mata merah, dan akhirnya menggerakkan tubuhnya, meraih pergelangan tangan Daniel secara langsung, dan kemudian kekuatan spiritual memasuki tubuh Daniel. Daniel sadar, dan ketika dia melihat Dev dan yang lainnya, dia terkejut. Kalian masih hidup? Daniel mengira Dev dan yang lainnya seharusnya sudah dimakan oleh iblis harimau sejak lama. Jangan bicara, mari kita bicara setelah pergi dari sini. Dev takut Daniel akan terganggu dan pikirannya akan terganggu lagi, jadi dia segera lari dari kabut bersama Daniel. Daniel menatap bawahannya yang saling membunuh, meski matanya penuh keengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Segera, Dev dan yang lainnya bergegas keluar dari kabut. Ketika mereka melewati kabut, mereka melihat ke belakang dan menemukan bahwa kabut telah menghilang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di tanah bersalju, ada lebih dari selusin mayat tergeletak di sana-sini, semuanya adalah pengikut sekte Dewa-Dewa Pembakaran. Daniel. Pendeta tertinggi sepertinya merasakan nafas Daniel, jadi dia berteriak. Dia melarikan diri dari kabut sendirian dan tidak peduli dengan orang lain. Sekarang dia tiba-tiba merasakan nafas Daniel dan merasa sedikit aneh, jadi dia berteriak. Pendeta tertinggi. Daniel balas membentak. Pendeta tertinggi tidak berbicara, tetapi alisnya menyatu erat. Daniel, siapa yang ada di sekitarmu? Mengapa nafasnya begitu kuat?
Pendeta tertinggi perlahan mengeluarkan lonceng tembaga dan membuat postur pertahanan. Karena Dev dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka di awal, aura Dev dan yang lainnya yang dirasakan oleh pendeta tertinggi benar-benar berbeda dari sekarang. Mustahil baginya untuk berpikir bahwa orang-orang di depannya ini adalah sekelompok orang yang dia paksa untuk menghadapi iblis harimau. Pendeta tertinggi, mereka adalah kelompok turis yang kita temui di jalan. Jawab Daniel. Wajah pendeta tinggi terkejut, tidak mungkin, bagaimana aura mereka bisa begitu kuat. Pendeta tertinggi tidak bisa mempercayainya sama sekali, jika orang-orang ini begitu kuat pada saat itu, bagaimana mereka bisa diancam oleh diri mereka sendiri? Daniel tidak bisa menjawab pendeta tertinggi, jadi dia hanya bisa melihat Dev. Tapi sebelum Dev bisa berbicara, Matt berbicara dengan marah. Kami semua menyembunyikan aura kami hanya untuk menghiburmu. Kamu orang buta, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang master. Memegang lonceng yang rusak, berbicara dengan obsesif, itu cukup misterius. Jika bukan karena tindakan Tuan yang baik, kamu bahkan tidak akan bisa menembus penghalang, dan berani mengancam kami. Aku pikir kamu adalah bajingan tua yang pantas dipukuli. Matthew sudah sangat marah, jadi dia melangkah maju dan menampar pendeta tertinggi itu 2 kali. Kedua tamparan ini langsung membutakan pendeta tertinggi, dan dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersembunyi. Kali ini, ekspresi pendeta tertinggi menjadi sangat jelek, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan Daniel memandang pendeta tertinggi yang telah ditampar 2 kali dan bahkan tidak berani kentut, dan hatinya campur aduk. Jika pendeta tertinggi mendengarkan kata-katanya dan tidak memaksa Dev dan yang lainnya untuk tinggal dan berurusan dengan iblis harimau, mungkin mereka tidak akan menerima 2 tamparan ini. Dan orang-orang percaya dari sekte Dewa Pembakaran tidak harus mati. Tapi inilah dunia nyata. Tuan Hu, ayo pergi. Dev menghentikan Matt, dia takut Matt akan menjadi impulsif dan membunuh pendeta tertinggi ini. Dev dan yang lainnya hendak pergi, dan agak memalukan bagi pendeta tertinggi untuk mengikuti Daniel. Jika mereka berdua turun gunung sekarang, mereka mungkin dalam bahaya jika bertemu dengan beberapa mekanisme formasi. Tetapi jika Anda mengikuti Dev dan yang lainnya, saya khawatir pihak lain tidak akan setuju. Tepat ketika Daniel sedang mempertimbangkan apakah akan membuka mulutnya dan memohon Dev untuk menerima mereka, tiba-tiba selusin napas datang ke arah mereka dalam sekejap. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berbaju hitam mengepung Dev dan yang lainnya dengan pedang di tangan mereka. Menghadapi orang-orang berbaju hitam, Dev mengerutkan kening. Jarvis, apakah menurutmu aura orang-orang ini familiar? Dev bertanya pada Jarvis. Ya, sangat familiar, sama seperti orang yang mencegat dan ingin membunuh Putri Anna. Jarvis mengangguk dan berkata, mungkinkah orang-orang ini yang menduduki reruntuhan lebih awal? Dev sedikit terkejut, mengapa pria berbaju hitam ini tiba-tiba muncul di sini? Kecuali jika mereka berada di sini sangat awal, jika tidak, lapisan pos pemeriksaan dan lingkaran sihir tidak akan mudah ditembus. Namun, setelah kemunculan tiba-tiba dari selusin pria berbaju hitam, pendeta tertinggi memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Para anggota sekte Dewa Pembakaran mematuhi perintah. Pendeta tertinggi tiba-tiba mengangkat lonceng tembaga di tangannya dan berteriak keras. Orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah pengikut sekte Dewa Pembakaran. Pendeta tertinggi merasakan orang-orang ini segera setelah mereka muncul. Adapun selusin pria berbaju hitam, setelah melihat pendeta tertinggi menaikkan lonceng tembaga, jejak kepanikan melintas di mata mereka, tetapi mereka segera stabil. Ketika Daniel melihat orang-orang ini dan melihat perintah pendeta tertinggi, dia acuh tak acuh dan langsung mengerutkan kening. Dia sepertinya mengerti sesuatu, jadi dia berbisik di telinga pendeta tertinggi. Pendeta tertinggi, orang-orang ini sepertinya adalah bagian dari istana kekaisaran dan menjadi bawahan dari pendeta kedua. Kata-kata Daniel langsung membuat kegembiraan di wajah pendeta tertinggi menghilang, digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Kalian pengkhianat, aku akan membunuhmu hari ini. Pendeta tertinggi meraung, dan aura di tubuhnya mulai melonjak dengan liar. Sambil memegang lonceng tembaga di tangannya, dia menggoyangkannya dengan kuat. Saat lonceng tembaga berbunyi, gelombang suara berdesir.
Melihat ini, puluhan pria berbaju hitam langsung membentuk lingkaran, dan aura di tubuh mereka memadat menjadi satu membentuk perisai, menahan serangan pendeta tinggi. Ketika Daniel melihat ini, dia melompat sambil memegang senjata. "Kamu pengkhianat, aku ambil hidupmu." Saat Daniel melambaikan senjata di tangannya, ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju lusinan pria berbaju hitam. Segera, Daniel mengikuti pendeta tertinggi dan bertarung dengan selusin pria berbaju hitam. Dev dan yang lainnya menjadi penonton. "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan?" Jarvis bertanya. "Ayo pergi, ini masalah pribadi sekte mereka, biarkan saja." Dev melambaikan tangannya, berencana untuk pergi. Lagi pula, apakah pihak lain itu pengkhianat atau bukan, tidak ada gunanya jika Anda ikut campur. Dev hanya ingin menemukan runtuhan itu secepat mungkin, dan tidak ingin membuang waktu. Dev, pria berbaju hitam tiba-tiba muncul, dan mereka mungkin bersembunyi di reruntuhan. "Mengapa kita tidak menangkap satu dan bertanya?" kata Matt. Dev sangat gembira, "Benar, Tuan Hu masih pintar, jadi ambil satu dan tanyakan." Pada saat ini, Daniel dan pendeta tertinggi berkelahi dengan selusin pria berbaju hitam. Meskipun dia tidak dikalahkan, dia sudah dirugikan. Apakah itu Daniel atau pendeta tertinggi? Sudah ada beberapa luka di tubuhnya saat ini. "Jarvis, ambil satu lidah." Dev berkata kepada Jarvis. Jarvis mengangguk, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia bergabung dalam pertempuran dalam sekejap. Melihat Jarvis tiba-tiba muncul, seorang pria berbaju hitam mengayunkan pedang di tangannya dan menebas. Jarvis berbalik ke samping, dan segera menampar pedang di tangan pria berbaju hitam itu, dan pedang yang terbang menembus dada pria berbaju hitam lainnya. Dan pria berbaju hitam yang kehilangan pedangnya tertegun, Jarvis melangkah maju dan meraih kerahnya secara langsung, dan membawa pria berbaju hitam itu. Tidak peduli seberapa keras pria berbaju hitam itu berontak, dia tidak bisa melepaskan diri, jadi dia tiba-tiba tercengang. Puff! Jarvis menemparkan pria berbaju hitam di depan Dev, lalu menginjak pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam menatap Dev di depannya, dengan panik di matanya. "Aku bertanya padamu, mengapa kamu ingin menghentikan kami? Apakah kamu sudah menemukan reruntuhannya?" Dev bertanya pada pria berbaju hitam. Meskipun pria berbaju hitam itu takut, dia tidak berbicara, dia menggertakkan giginya. Sepertinya dia berniat untuk bertarung sampai akhir. Dev melihat pria berbaju hitam itu memiliki banyak tulang punggung, jadi dia mencibir, lalu secara acak menarik beberapa kali di udara dengan jari-jarinya. Jimat pemakan hati. Di udara, bintik-bintik muncul, dan kemudian bintik-bintik ini memasuki tubuh pria berbaju hitam itu. Matt melihat gambar mantra acak Dev dengan langit dan bumi sebagai pola, dan dia sangat iri. "Apa?" Segera, pria berbaju hitam itu menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di dalam tubuh, menggerogoti organ dalam. Aku akan bicara." Pria berbaju hitam tidak tahan dengan siksaan itu, tetapi tepat ketika dia hendak membuka mulutnya, kepalanya tiba-tiba meledak. Lihatlah pria berbaju hitam dengan headshot tiba-tiba. Dev mengerutkan kening. "Sialan, kamu benar-benar mengutuk." Dev tidak menyangka sekte asing juga ingin mengutuk kepala orang mereka sendiri untuk mencegah mereka berkhianat. "Jarvis, tangkap yang lain," kata Dev. Jarvis mengangguk, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Pendeta tertinggi mengikuti Daniel dan masih berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasakan nafas datang, dan kemudian dia berjalan di tengah kerumunan, dan kemudian pergi dengan seorang pria berbaju hitam. Pada saat ini, hanya beberapa dari selusin pria berbaju hitam yang tersisa, berkelahi dengan pendeta tertinggi dan Daniel. Meskipun mereka melihat teman mereka dibawa pergi seperti ayam, mereka tidak dapat menyisihkan tenaga untuk menyelamatkan mereka. Kepanikan di mata pria berbaju hitam yang baru saja ditangkap bahkan lebih jelas. Dev tidak berbicara, tetapi menekan satu tangan ke kepala pria berbaju hitam itu, semburan kekuatan spiritual masuk seketika, dan segera mematahkan kutukan di kepala pria berbaju hitam itu. Saat ini, Dev bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan kami? Sudahkah kamu menemukan reruntuhannya?"
Kali ini, pria berbaju hitam tidak ragu-ragu, dan dengan cepat berkata, kami adalah anggota sekte Dewa Pembakaran, dan kami adalah bawahan dari pendeta kedua. Sekarang semua orang yang memasuki pegunungan yang tertutup salju untuk menemukan reruntuhan, kita harus menemukan cara untuk membuat siapapun yang datang menyerah atau menghilang. Karena kami sudah menemukan reruntuhannya, dan kami telah tinggal di reruntuhan itu selama beberapa bulan. Ketika Dev mendengarnya, hatinya tiba-tiba terasa dingin. Sudah beberapa bulan, jadi barang bagus apa yang bisa disimpan di reruntuhan? Apa yang kamu lakukan di reruntuhan selama beberapa bulan? Dev tidak mengerti mengapa orang-orang ini tinggal di dalam begitu lama bahkan jika mereka memusnahkan reruntuhan. Membangun altar, dan semuanya terbuat dari tiang. Pria berbaju hitam tidak berani menyembunyikan apapun. Sebuah altar yang terbuat dari tiang, apa gunanya altar ini? Dev sangat penasaran. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, kalau itu aku tidak tahu, hanya pendeta yang tahu tentang ini. Dev melihat bahwa pria berbaju hitam itu masih kecil, dia mungkin tidak tahu banyak, jadi dia mengulurkan tangannya dan menamparnya sampai mati. Dev tidak akan melakukan hal menjaga harimau sebagai ancaman. Jarvis, pergi dan selamatkan pendeta tertinggi itu, kurasa kita bisa menggunakannya. Dev tidak mengerti untuk apa altar itu, mungkin pendeta tertinggi tahu. Jarvis mengangguk, lalu melompat. Pada saat ini, pendeta tertinggi mengikuti Daniel ke ambang kehancuran, berjuang untuk bertahan. Pada saat ini, sosok Jarvis muncul, dan dengan beberapa pukulan biasa, semua pria berbaju hitam itu pergi menemui Hades. Melihat Jarvis membunuh orang-orang berbaju hitam dengan begitu mudahnya, wajah Daniel penuh rasa syukur. Terima kasih Tuan, terima kasih atas bantuanmu. Daniel berterima kasih kepada Jarvis. Dan meskipun pendeta tertinggi tidak berbicara, wajahnya penuh rasa malu, dan dia malu untuk berbicara. Ini adalah perintah Tuan Chen, kalau tidak aku tidak akan menyelamatkanmu. Setelah Jarvis selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Dev. Apa yang dilakukan pendeta tinggi di awal membuat Jarvis sangat tidak puas. Daniel memimpin pendeta tertinggi dan buru-buru mengikuti mereka. Keduanya terluka sekarang. Jika mereka tidak mengikuti Dev dan yang lainnya dari dekat, mereka mungkin tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Tuan Chen, terima kasih atas penyelamatan Anda yang murah hati, kami. Daniel mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, semua orang tahu bagaimana sekte Dewa Ventian memperlakukan Dev dan yang lainnya. Dan pendeta tertinggi menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dia tidak punya wajah untuk berbicara. Izinkan saya bertanya, apakah Anda suka membangun altar di sekte Dewa Pembakaran? Dan Anda masih menggunakan batu kristal untuk membangunnya? Dev bertanya pada Daniel. Daniel tampak bingung. Dia tidak begitu jelas tentang beberapa hal tentang sekte Dewa Pembakaran. Lagi pula, sekte Dewa Ventian memiliki hierarki yang ketat, dan dia seharusnya tidak mengetahuinya. Mustahil baginya untuk mengetahuinya. Hanya saja setelah mendengar bahwa altar itu dibangun dengan batu kristal, pendeta tertinggi yang tadinya menundukkan kepalanya tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Batu kristal untuk membangun altar? Mungkinkah mereka ingin memanggil setan? Suara pendeta tertinggi penuh kengerian. Memanggil setan? Katakan dengan jelas, apa yang terjadi? Dev bertanya pada pendeta tinggi. Pendeta tertinggi menarik napas dalam-dalam, dan kemudian perlahan berkata, kultus Dewa Pembakaran kami memiliki legenda bahwa jika ada yang bisa membangun altar dengan tiang dan menambahkan kekuatan sihir tongkat kerajaan, dia bisa memanggil setan di tanah. Selama iblis dipanggil, kekuatan ilahi iblis akan diberikan pada pemanggil, dan pemanggil akan menjadi iblis baru, memerintah seluruh utusan neraka. Pada saat itu, seluruh dunia mungkin akan kacau. Saat pendeta tertinggi berbicara, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat menakutkan. Memanggil setan? Memang benar. Bukankah itu menggunakan lingkaran sihir untuk menyerap jiwa-jiwa di bawah tanah? Altar itu seharusnya lingkaran sihir, dan tongkat itu seharusnya menjadi mekanisme pembuka lingkaran sihir. Di mana ada setan, mereka tidak lebih dari jiwa dan yin ki terkubur jauh di dalam tanah.
Matt berkata dengan ekspresi jijik. Benar-benar ada setan, jika kamu tidak percaya, kamu akan membayarnya. Pendeta tertinggi itu tampak bertekad, dia sangat yakin bahwa altar itu bisa memanggil setan. Oke, ayo kita cari tahu apakah benar bisa memanggil iblis. Sekarang kita tahu bahwa mereka telah membangun altar, kurasa kamu bisa mencari tahu di mana mereka berada? Dev berkata kepada pendeta tertinggi. Pendeta tertinggi mengangguk, dan setelah menggumamkan sesuatu, lonceng tembaga di tangannya tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Setiap kali Anda berjalan dalam jarak tertentu, lonceng tembaga akan bergetar, dan pendeta tertinggi akan memilih arah perjalanan sesuai dengan frekuensi getaran lonceng tembaga. Segera, sekelompok orang akan tiba di puncak gunung. Pada saat yang sama, di reruntuhan, pendeta kedua memandangi altar yang menjulang tinggi dengan kegembiraan di wajahnya. Pada saat ini, pendeta kedua memegang tongkat bertatahkan permata di tangannya, dan memegang tiang di tangan lainnya. Sekarang untuk altar, dia hanya perlu meletakkan tiang di tangannya, dan konstruksi yang sebenarnya dianggap selesai. Pendeta kedua imam, kami membawa Putri Anna. Seorang pria berbaju hitam berkata kepada pendeta kedua. Bawa dia masuk. Pendeta kedua berkata dengan enteng. Segera, Anna dibawa masuk. Tetapi pada saat ini, mata Anna terpejam, dan dia jelas dalam keadaan koma. Andrew ada di samping Anna dengan wajah tenang, tidak ditahan, tapi juga tidak melawan. Melihat Anna yang sedang koma, pendeta kedua dengan lembut membelai wajah Anna dengan tangannya, seperti yang diharapkan dari sang putri, lihat betapa cantiknya wajah ini. Ketika dia dirasuki setan, dia bisa menjadi ratu dunia. Di seluruh negeri, akulah adalah orang di belakang ratu. Mata pendeta kedua penuh dengan keinginan akan kekuasaan, dia tidak akan mau hanya menjadi pendeta di keluarga kerajaan, dia ingin mendapatkan kekuatan tertinggi. Hanya saja di negara beruang ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda tidak memiliki darah bangsawan, Anda tidak dapat menguasai seluruh negara. Jadi dia perlu menggunakan darah bangsawan Anna untuk menguasai seluruh negara beruang. Adapun Pangeran Nahar, dia hanyalah bidaknya. Ketika Anna dirasuki setan, Pangeran Nahar tidak diperlukan. Saat itu, Anna akan menjadi ratu, dan dia akan menjadi lelaki ratu, puncak dari seluruh kekuatan. Pendeta kedua, aku telah membawakanmu Putri Anna, bisakah kamu melepaskan istri dan anakku? Andrew bertanya kepada pendeta kedua tanpa ekspresi. Andrew, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak hanya menipu Putri Anna untuk datang ke sini, tetapi kamu juga mencegah Pangeran Nahar membunuhnya, jadi kamu pantas mendapatkan banyak pujian. Jangan khawatir, istri dan anakmu baik-baik saja, selama kamu mengikutiku dengan patuh, kamu akan menjadi kepala penjaga seluruh keluarga kerajaan di masa depan. Pendeta kedua berkata kepada Andrew dengan sangat puas. Tetapi Andrew tampaknya tidak peduli menjadi kepala penjaga, tetapi melanjutkan, saya hanya ingin menyelamatkan istri dan anak-anak saya. Saya minta maaf atas kepercayaan yang diberikan Putri Anna dan Dukros kepada saya. Mustahil bagi saya untuk tinggal tetap di sisi mereka. Kamu hanya perlu melepaskan istri dan anak-anakku, dan aku akan pergi ke luar negeri bersama mereka. Andrew adalah penjaga Dukmenshah yang paling setia, jadi Dukros membiarkannya melindungi Putri Anna secara pribadi. Hanya saja pendeta kedua menangkap istri dan anak Andrew, dan Andrew terpaksa berbohong bahwa ada Raja Obat di sini yang bisa menyelamatkan Dukros. Dia menipu Anna di sini dengan imbalan istri dan anak-anaknya. Jika bukan karena bertemu Dev dan yang lainnya, Andrew pasti sudah membawa Anna ke sini sejak lama. Aku berkata, jangan khawatir, aku akan melepaskan istri dan anakmu saat rencanaku selesai. Pendeta kedua melambaikan tangannya dengan ringan di dahi Anna, dan Anna perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat pendeta kedua dan pria berbaju hitam di sekelilingnya, dia tercengang. Andrew, kita di mana? Mengapa orang-orang dari sekte Dewa Pembakaran ini ada di sini? Anna sedikit panik, karena dia tahu pendeta kedua adalah bawahan kakaknya, Nahar. Sekarang Nahar mengejar dan membunuhnya, kedua pendeta itu pasti juga ingin membunuhnya. Tetapi Andrew tidak menjawab Anna, tetapi menundukkan kepalanya sedikit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Putri Anna, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku mengundangmu ke sini untuk menjadikanmu ratu sejati.
Kakakmu, Pangeran Nahar, ingin aku membunuhmu, tetapi aku tidak akan mendengarkannya. Aku bersedia mengikuti instruksi Putri Ana, karena hanya kamu yang bisa menjadi ratu terkuat di seluruh kerajaan Siong. Pendeta kedua berkata kepada Ana dengan suara lembut, dia takut Ana akan takut dan bertindak agresif. Tidak, aku tidak ingin menjadi ratu. Aku hanya datang ke sini untuk mencari raja pengobatan dan menyelamatkan ayahku. Aku tidak menginginkan hak apapun. Ana menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Ana, tidak ada raja obat di sini. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, kamu hanya bisa mendengarkanku. Ketika kamu memiliki kemampuan, apalagi menyelamatkan ayahmu, kamu bahkan bisa menghidupkannya kembali. Kata pendeta kedua. Ana tercengang ketika mendengar itu, dan kemudian menatap Andrew dengan tatapan kosong. Andrew, apa yang terjadi? Apakah ada raja obat di sini? Ana mendengarkan apa yang dikatakan Andrew, jadi dia datang ke sini dengan resiko. Lagi pula, Andrew adalah pengawalnya yang paling dipercaya, dan dia hanya percaya pada Andrew. Tapi sekarang Andrew menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ana, dan tidak berani berbicara. Melihat Andrew seperti ini, Ana sepertinya memahami sesuatu, dan seluruh tubuhnya sepertinya akan roboh. Andrew, apakah kamu berbohong padaku? Apakah kamu berbohong padaku? Kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Katakan sesuatu. Ana memukuli Andrew dengan putus asa. Andrew berlutut di depan Ana dengan peluk, Putri Ana, aku minta maaf untukmu, aku tidak bermaksud berkhianat, tapi istri dan anak-anakku ada di tangan pendeta kedua, aku hanya bisa mendengarkannya. Ana gemetar karena amarah, matanya penuh ketidakberdayaan, kakaknya memburunya, dan sekarang, pengawalnya yang paling setia mengkhianatinya, Ana tiba-tiba merasa hidupnya tidak berarti. Putri Ana, ingat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat kamu andalkan kecuali kekuatanmu sendiri, jadi kamu perlu meningkatkan kekuatanmu sendiri. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu. Mengatakan itu, pendeta kedua mengedipkan mata, lalu kedua pria berbaju hitam itu mendukung Ana dan berjalan menuju altar. Dua pria berbaju hitam mengikat Ana ke pilar batu di tengah altar, lalu berjalan turun. Dan kedua pendeta itu juga perlahan berjalan ke altar sambil memegang tiang. Ada celah di tepinya, tempat tiang di tangan pendeta kedua ditempatkan. Selama batu kristal ini diletakkan di atasnya, seluruh altar akan selesai secara resmi. Pendeta kedua mengambil tiang itu dan dengan lembut meletakkannya di atasnya. Dengan suara mendengung, seluruh altar memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan, diikuti kilatan cahaya seperti kilat, yang mulai melintas di atas reruntuhan. Seluruh gunung salju berguncang saat ini. Hahaha. Putus asa. Sukses, sukses. Selama waktunya tiba, iblis akan datang ke dunia. Pendeta kedua tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Andrew memandangi Ana yang terikat di altar, dan jatuh ke dalam rasa bersalah yang mendalam dan menyalahkan diri sendiri. Tapi tidak ada jalan untuk mundur ketika dia menembakkan busur, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan. Ledakan. Gunung salju berguncang lagi, dan salju di atas salju mulai runtuh saat ini. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Merasakan goncangan pegunungan yang tertutup salju, Daniel panik. Jika ada gempa bumi di sini, tidak satu pun dari mereka akan selamat. Rusak. Altar diaktifkan oleh pengkhianat. Kita harus menemukan pintu masuk ke reruntuhan sebelum tengah malam, kalau tidak dia akan memanggil iblis, dan tidak ada dari kita yang akan bertahan. Pendeta tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebelum mereka selesai berbicara, terdengar ledakan keras, dan longsoran salju terlihat di mana-mana di gunung salju. Salju yang awalnya menutupi gunung runtuh di area yang luas, memperlihatkan bebatuan coklat. Setelah beberapa saat, gunung berhenti bergetar, tetapi tidak ada salju di puncak gunung, dan semua bebatuan besar terlihat. Sekarang setelah salju hilang, bisakah kamu menemukan pintu masuk ke reruntuhan? Dev berkata kepada pendeta tertinggi. Bisa. Pendeta tertinggi mengangguk, dan kemudian lonceng tembaga di tangannya bergetar hebat. Gelombang suara menyebar satu demi satu, menutupi seluruh puncak gunung. Pada saat ini, pendeta kedua di reruntuhan tiba-tiba mengerutkan kening, mengapa orang tua buta itu ada di sini?
Omar. Pendeta kedua berteriak. Bersambung ke episode 182. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.